akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan. Seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk likens atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiosfora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami
yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami, penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu askomikotina, basidiomikotina, deuteromikotina, dan zigomikotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Kita mulai dari divisi zigomikotina. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zigospora yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat atau zoenositik. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat ya. Divisi zigomikotina memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiovor. Dapat kita lihat pada struktur zigomikotina berikut yang terdiri dari sporangium, sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Reproduksi zigomikotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium, dan diikuti proses karyogami, penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zigosporangium menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut catatan reproduksi pada jamur divisi zigomikotina. Contoh jamur pada divisi zigomikotina antara lain Rhizopus yang mampu memecah amilum menjadi dekstrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan atau buah-buahan, dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya, Rhizopus stolonifer, jamur roti, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang merupakan jamur pada tempe. Selain Rhizopus, juga ada Mucormucedo sebagai pengurai kotoran ternak, Beveria bassiana pengendali hama alami, dan Pilobolus sebagai pengurai kotoran hewan. Divisi fungi berikutnya adalah Ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Setiap askus mengandung 8 spora dan askus-askus yang berkumpul akan membentuk askokap. Bentuk-bentuk askokap pada Ascomycotina antara lain apotesium, askokap berbentuk mangkuk atau cawan, peritesium berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang osteolum, cleistotesium berbentuk bola, dan askus tanpa askokap. Proses reproduksi Ascomycotina. Secara aseksual, Ascomycotina uniseluler bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari askospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 askospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang.
Berikut catatan reproduksi pada jamur divisi Ascomycotina. Beberapa contoh dan peranan Ascomycotina antara lain Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa untuk membuat oncom merah dan ampas tahu. Divisi berikutnya, Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamella, annulus, stipe, volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasah daun, berang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidiokarp bermacam-macam, seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami, sehingga terbentuk hifa dengan dua inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi kariogami atau penyatuan dua inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini adalah catatan reproduksi pada jamur divisi Basidiomycotina. Contoh jamur divisi Basidiomycotina antara lain Volvariella volvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus, yang semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycotina juga ada yang merugikan tumbuhan, seperti Exobasidium vexans, parasit pada daun teh, Ustilagos citamine, parasit pada tebu dan jagung, dan Puccinia aracidis, menjadi parasit pada tanaman kacang. Divisi terakhir adalah Deuteromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok Deuteromycotina ini dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichens atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza. Perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora conidiospora, blastospora, dan arthrospora. Reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui, sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur divisi Deuteromycotina, Tinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton floccosum menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton menyebabkan penyakit ringworm. Nah teman-teman, itulah keempat divisi dari fungi dengan ciri-ciri, cara reproduksi, dan contohnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki, proses reproduksi aseksual, reproduksi seksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga teman-teman semakin paham ya. Dan mari kita